Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita mau bahas ini ya tentang latihan. Nah, yang pertama kan disuruh bilang genap sama ganjil kan. Dia dibagi dua. Kalau dibagi dua sisanya 0, maka dia gak genap. Kalau ganjil kan dia sisanya 1. Jadi langsung aja. Pertama kan kayak biasa kan dideklarasikan dulu. Deklarasi kan kita mau masukin bilangan. Kalau bilangan kan integer kan. Biasa integer kan. Kita namain misalkan bilangan. Oke, udah dideklarasikan. Kita lanjut lagi ke output kan. Kita output kan, kita tuliskan di sini. Masukkan bilangan gitu. Bilangan gitu kan. Jangan lupa dikasih ini titik 2, dihapus titik 2 gini, tanda kutip. Oke, output. Udah output ya input kan. Nanti dimasukin kan inputnya nanti berupa bilangan. Nah, udah gitu kalau udah dimasukin bilangannya, si komputernya harus nentuin kan apakah itu genap apakah ganjil. Sebenarnya kalau untuk algoritma itu terserah ya, karena setiap orang tuh beda-beda pemikirannya. Jadi yang paling simpel dulu deh. Kalau yang paling simpel itu bisa sekedar gini doang. Jadi kita bikin kalau dia bilangan itu mod itu sisa baginya ketika dibagi 2 bernilai 0 gitu kan. Ini syarat kan. Nah, udah kalau dia true, kalau dia benar, maka dia hasilnya akan mengeluarkan output berupa bilangan genap tadi. Berarti ini nanti petik 2 bilangan genap. Genap. Nah, udah kalau dia salah maka dia akan ganjil gitu kan. Nah, ini yang paling simpelnya seperti ini. Bilangan ganjil. Ini tanda petiknya. Nah, ini sebenarnya udah bisa kayak gini doang programnya, udah bisa jalan. Kalau kita masukin 7, dia pasti ganjil. Terus kalau misalkan kita masukkan lagi 6 gitu, dia genap. Nah, gini doang bisa sebenarnya. Bisa, atau kalau mau disamain lagi nih kayak yang ditugas gitu. Bisa juga, dia kan ada 2 syarat nih, dikatakan ganjil apabila sisa baginya sama dengan 1, gitu kan. Ya, kita bikin lagi bisa di sini. Berarti di sini kita hapus dulu. Kalau dia salah, maka dia akan muncul lagi pilihan gitu kan. Nah, kita masukin syaratnya. Yang kedua tadi sisa 1 ya. Mana tadi? Sisa 1 ya baginya. Berarti kayak gini buatnya. Bilangan mod ya. Mod 2 sama dengan sisanya berapa? 1 tadi kan. Kalau 1 berarti dia nanti ganjil. Kalau dia benar berarti dia ganjil. Maka outputnya nanti ganjil di sini. Kasih bilangan ganjil. Dah. Ya udah gini doang. Kita jalanin. Masukin bilangan. Masukan inilah. Ini pasti genap kan. Terus kita tes lagi. Pasti ganjil ya. Nah, udah. Nah, kalau udah jadi begini, udah bisa di jalan, nggak ada error, ya kita bisa dengan mudah mindainya ke C++ gitu kan. Tinggal klik yang ini, terus kita salin copy tuh clipboard ya. Udah di copy, kita pindahin ke dep. Ini dep. Ini template ya teman-teman, seperti biasa lain. Ini isinya kan, ya kita tinggal pastein aja. Tapi sebenarnya kalau kita pas dari algoritma itu udah termasuk semuanya ya. Jadi kita bisa hapus juga semuanya.
Kita paste aja. Kita tinggal terima beres sebenarnya di sini. Nah, ini tinggal kita jalanin. Tapi yang kita perlu buang dulu yang nggak perlu-perlu ya. Kayak misalkan yang ini kan nggak perlu nih dari 29 ke bawah. Bisa kita hapus dulu. Kemudian ini sebenarnya nggak terlalu perlu kan. Kita butuhnya stream doang. Jadi kita bisa hapus. Nggak ada masalah kan. Kita atasin. Ini juga sebenarnya nggak terlalu penting. Bisa kita buang juga. Nah, kalau udah rapi gini, kita bisa coba jalanin kan. Kita compile. Oke, dia jalan. Tunggu sebentar, masukin bilangan. Gitu. 67, bilangan ganjil. Bisa berarti kan. Coba kita masukin bilangan genap, bisa nggak? 6844, misalkan. Nah, bilangan genap. Berarti udah jalan ya, udah bisa. Nah, sekarang tinggal kalian aja. Misalkan aku mau dimodif nih. Bisa gitu kan. Kita bisa tambahin sini judulnya, misalkan. Kita tambah out, kan. Misalkan kita kasih agak ke tengah dikit judulnya gitu kan. Dikasih huruf besar, program ganjil genap misalkan. Ganjil genap. Oke, kita kasih tengah. Ini bisa ya. Dikasih inline ya. Kalau mau ini. Atau mau biar dia ke bawah, tulisnya ke bawah. Terus bisa kita kasih ini, kita kasih lengkap bisa caranya juga kayak biasa. See out, kita langsung inline. Nah, ini fungsinya untuk, oh ini belum dikasih ini titik koma. Nah, ini fungsi inline ini untuk kasih lengkap, jadi dia ada lengkap nanti. Nah, kita coba jalanin. Nah, dia ada baris kosong. Nah, itu fungsinya tadi ya. Nah, udah dimodif kan. Mau dibagusin lagi juga bisa gitu. Nah, kita coba jalan. Ganjil, oke, jalan ya, normal. Udah, itu untuk yang pertama ya. Nah, ini, bentar. Mungkin kita perlu bahas yang ininya. Nah, nih. Mungkin kita bahas aja kodenya. Sebentar, bisa nggak dikecilin aja dulu. Oke, snapping tool. Kita kopikan biar bisa coret-coret. Oke, nah ini tadi kodenya ya, teman-teman ya. Nah, jadi ini seperti biasa kan, kalau di kode, kalau malam ini aku nggak ngoding ya. Jadi kalau kemarin kan kayaknya kalian cuma nontonin ngoding doang kan, kayak ya nggak efektif lah. Kalian harus paham juga maksud codingannya itu apa. Jangan sekedar ngopas-ngopas saja. Kalau di logaritma kan enak tadi tinggal kopas kan, edit dikit gitu. Nah, ini harus kita pahami dulu kan, cara bikinnya ini gimana kalau misalkan dari awal ngebangun. Jadi yang pertama ini template ya biasa ya. Kalau yang ini itu template biasa ini. Ini template biasa gitu kan. Kemudian hal yang pertama kali itu kan kita deklarasikan kan. Kita deklarasikan. Nah, ini deklarasikan. Ini namanya mendeklarasikan. Setelah dideklarasikan, lalu kita bikin isinya. Ini isi kontennya ya. Isi kontennya nih sampai sini nih. Ya sampai sini semua. Ini kontennya semua nih. Nah, ini fungsi rumusnya ya. Jadi komputer tuh harus paham apa yang mau dikerjain ya, ini yang dikerjain ini. Nah, kalau kalian ini kan bingung kan, kayak susah gitu kan bahasa mesin. Kalau pakai bahasa sederhananya gini aja. Misalkan ini programnya program mau bikin kopi gitu kan. Kalau kita bikin kopi, itu kan kita harus punya bahan-bahannya nih. Pertama kita harus siapin kopi gitu ya. Kopi bubuknya kan, serbuknya kan.
serbuknya gitu. Kemudian misalkan gula gitu. Gula, terus ada air gitu kan. Terus air. Nah, ini semua kan bahan-bahan untuk bikin kopi gitu kan. Nah, bahan-bahan ini kita anggap sebagai deklarasi, teman-teman. Kita mau bikin kopi, deklarasinya ada apa aja. Sekarang kita ada bubuk kopi, ada gula, sama air gitu kan. Nah, itu kita anggap sebagai ini. Nah, aku lingkarin ini. Nah, udah gitu kita kita ini kan kita panasin air dan lain sebagainya itu namanya proses. Nah, proses itu namanya isi, teman-teman. Ini isi nih step by stepnya, ini step by stepnya kan, step by stepnya semua nih. Nah, sekarang aku mau jelasin yang di dalamnya ini kan, jika, else if gitu kan. Nah, kalau kita misalkan bikin kopi tadi ya, bikin kopi gitu. Jika kita pengen jika nih, if kan jika artinya. Else itu kan selain daripada yang dimisalkan jika. Contohnya gini, jika kita campurin kopi terus gula ada air gitu kan, air panas loh ya, maka dia akan jadi kopi gitu kan, akan jadi kopi, ini kita anggap akan jadi kopi. Nah, misalkan kita tadi masak airnya itu ada 100 mili gitu kan, 100 mili, ternyata yang dipakai cuma 50 mili, setengahnya doang, maka sisanya berupa air. Nah, sama seperti ini. Misalkan ini sudah jadi kopi. Jika jadi kopi, kalau dia nggak jadi kopi, maka dia cuma jadi air hangat aja kan. Soalnya dia ini sisanya gitu. Nah, kalau misalkan kita ternyata bikin kopi, ya udah keluarnya bilangan genap nih. Jadi artinya kita udah dapat kopinya gitu. Kalaupun kita nggak kalau salah ya, karena kita nggak bikin kopi nih, kita cuma manasin air aja. Yang keluar ini hasilnya cuma air hangat. Ini air hangat. Nah gitu, asumsinya gitu kayaknya bahasa mudahnya. Ini kopi. Nah kalau kalian nggak bikin kopi ya nanti jadinya cuma masak air hangat doang. Outputnya ya, output. Kalau kita bilang tuh outputnya gitu. Nah sampai sini ada yang mau nanya dulu nggak? Vi, gue mau nanya, Vi. Ya langsung aja Agung. Agung ya. Itu kan itu kan else terus dia kan sebelum itu kan diapit ini kan apa namanya kurung itu kan. Nah kalau misalnya pakai else if itu kurungnya ditaruh di mana? Yang setelah else if itu kan ada kurung lan, kurung apa itu yang bentuknya kayak gitulah, yang kayak busur panah kebalik. Bentar. Yang mana yang ini? Ini. Iya. Hmm. Apanya yang mau dipilih? If-nya ini satu satu baris sama else-nya. Bisa sih, Itu harusnya gimana bisa. bentuknya? Bisa juga nih. Bisa sebenarnya sih. Mana ya tadi ya? Oh, di dev ya. Kalau misalkan pakai ini, if-nya dipindahin. Oh. Sebenarnya ini gara-gara yang tadi nih, Gung. Gara-gara di sininya, Kak. Apa? Ininya kan bikin if lagi kan. Emang kalau logaritma agak beda. Jadi bisa kita modif sih sebenarnya. Kalau mau dimodif bisa ini. Tinggal kita hapus saja if di sini, else if. Nah, else if berarti kalau else if di sini ya, di atas harusnya kan. Ininya, bentar. Ini kita perlu modif ke atas. Ininya ini, kemudian ini ya gini. Coba kita error nggak ya? Error ya. Di mana nih? Di 18. Kayaknya gara-gara. Oke, jalan. Masukkan bilangan. Oke. Ini jalan juga dia, Gung. 6 misalkan. Oh, genap. Nah, genap. Bisa dimodif. Ini gara-gara logaritma sebenarnya. Logaritma memang agak sedikit beda. Tapi
selama dia nggak error dan bisa jalan ya sah-sah aja sih. Gimana, Bu? Paham nggak? Oke, aman. Soalnya gue kepikirannya bikin yang kayak gini nih, waktu dijelasin kan bikinnya kayak gini kan, else if gitu kan. Iya, sebenarnya Sekarang bisa juga, bisa dimodif gitu. Kalau Flowger itu memang agak beda dikit lah. Iya tuh, gitu. Sama aja sebenarnya sih. Kalau mau dibikin else if bisa. Ada lagi nggak sejauh ini? Kalau bilangan negatif gimana, Bi? Bilangan negatif. Nah, bilangan negatif kan yang di soal nomor 2 ya. Belum dibahas nanti habis ini. Enggak, maksudnya kalau bilangan negatif kan juga ada genap ganjil gitu. Coba kita coba ya. Min 8 deh, coba. Genap dia. Sama aja nih. Coba lagi. Min 9. Wah, error deh. Nggak muncul ya ini. Kenapa ya? Apa karena ini? Coba min 5 deh. Kenapa dia nggak mau? Kalau di vlogger itu memang ya. Coba kita coba di sini min 7 deh. Oh, error. Kenapa nih? Value is not valid. Oh, karena dia minus itu bukan termasuk bagian dari mod. Berarti kalau kita mau bikin gitu, kita hilangin dulu modnya nih. Ke codingan apa pakai logaritma ya? Enak. Codingan aja kali ya. Gimana ya? Kita rubah ininya Kalau nih. di aku, di sama dengan satunya itu ditambahi or deh. Sama dengan satu ditambahin or. Jadi Sama satu dengan or min satu gitu. di sininya maksudnya or min 1. Satu or min satu gitu. Gini. Iya, Bi. Coba ya. Min 8. Bisa ya, bisa. Min 5. Bisa. Oke, bisa ya. Cek. Masih ada nggak nih? Iya, Cek. Masih ya. Tadi ada peringatan suruh upgrade, tapi ya bisa dilanjutin kan? Nggak masalah. Oke, ini ilmu baru. Jadi bisa pakai or. Nah, or ini kan termasuk yang ini ya, nomor 3 nih. Oh, salah ya. Kena ini. Mana nih? Nah, operator logika sebenarnya or itu. Bisa ya. Oke. Atau bisa diinfo lagi kalau enggak. Hmm, bisa dimodif pakai apa ya selain pakai or? dibikin else if lagi bisa berarti itu. Kalau mau bikin yang min satunya. Oh, ininya diganti min 1 gitu maksudnya. Iya. Ini ya. Kita copy aja deh. Sebenarnya banyak jalan sih untuk mencapai ini. Capai apa? Bisa semua sih. Karena setiap orang punya pemikiran beda-beda gitu. Ya bisa juga gue. Bisa. Banyak sih cara. Yang penting dia nggak error. Ya udah, sah-sah aja sih menurut aku. Itu tadi dia nggak bisa gara-gara dia mod tadi katanya tadi. Karena dia mod jadi nggak bisa. Kalau dia bukan mod, dibuat gimana ya? Aduh, ya nanti aja lah. Kita lanjut ke nomor 2 dulu aja kalau nggak lamaan nanti. Malaman nanti. Oke, lanjut ke nomor 2. Aku bikin new aja. Oke, new. Nomor 2 ini kita diminta untuk mana mana ya? Nah, ini. Positif, negatif sama 0. Positif, negatif sama 0. Oke.
Seperti biasa kita harus siapin bahan dulu kan, kayak kita buat kopi kita siapin dulu bahannya, ada gula, ada kopinya, ada airnya gitu. Kita deklarasikan, namanya deklar. Ya, yang kita perlukan apa ya? Bilangan kan, yang mau kita cek bilangan, maka ya bilangan gitu. Soalnya variabel ini terserah mau dinamain apa gitu, asal konsisten aja. Coba jangan bilangan sekarang, angka deh, angka kita ganti angka. Ini kan udah bilangan, masih integer ya, karena dia eh, itu angka. Terus kita outputkan, masukkan angka, oke. Udah dimasukkan, nanti input angkanya. Nah, di sini jangan tulis bilangan, dia akan error nih. Kalau kita tulis bilangan, dia error. Ketika kita jalanin, dia error. Nah, nggak bisa diklik nih. Nggak bisa diapa-apain. Error dia, nah, merah. Makanya harus sama. Kalau misalkan di sininya angka, maka di inputannya juga harus angka. Harus konsisten. Nah, kalau ini kita bisa nih masukin. Nah, bisa. Tuh, bisa dimasukin. Tuh, bisa. Oke, udah di output kan. Kita kasih syarat kan tadi. Tadi positif negatif ya. Positif negatif sama 0. If ya. Positif negatif 0. If. Jadi if jika angka gitu kan. Tadi kan kita deklarasi angka. Kalau angkanya lebih dari 0, jika angka lebih dari 0, if itu kan jika, kan positif. Jika angka lebih dari 0, maka dia positif kan hasilnya. Maka ini maksudnya bilangan. Lupa dikasih petik 2, dia petik 2. Kalau dia salah gitu kan, kita kasih if lagi di sini. Kalau dia salah, kalau dia bukan daripada lebih dari 0, maka kita kasih syarat lagi di sini. Angka kurang dari 0. Bentar, mana? Oke, angka kurang dari 0. Kalau dia angkanya kurang dari 0, kalau dia benar, gitu kan. Jika dia benar, maka outputnya akan bilangan negatif kan. Seperti itu. Negatif. Oke, nah selain daripada positif dan negatif, maka false-nya kita isi dengan 0 ya. Bilangan 0 mana? Bilangan 0. Bilangan 0 gitu. Nah, file di sini sama aja kayak else. Selain daripada 2 ini, maka pasti dia ini gitu. Dia akan ngecek. Misalkan kita masukin angka nih di sini. Masukin angka, terus dia ke sini. Lebih dari 0 enggak ya? Gitu. Kalau iya, dia bakal bilang positif. Kalau dia, oh ternyata salah, bukan bilangan ini. Kita dicek lagi ke sini dia alurnya. Nah, di sini dicek lagi kan. Syaratnya ini nih, kalau mau benar harus kurang dari 0. Memenuhi syarat enggak dia? Oh, memenuhi syarat. Oh, ya udah berarti bilangan negatif, langsung N. Langsung selesai programnya. Gitu. Kalau misalkan masih salah juga gitu, berarti ya udah 0 gitu. Nah, sekarang kita coba masukkan angka gitu kan. Berapa ya? Nah, gini aja. Sembarang. Oh, positif gitu. Coba kita masukkan negatif gitu. Negatif. Oh, negatif. Oh, jalan berarti ya. Kita masukkan 0. Tuh, 0. Oh, bilangan 0. Ya udah. Berarti jalan ya. Kalau dia udah jalan, batasin dulu deh. Kira-kira ada opsi lain nggak untuk algoritmanya? Siapa tahu teman-teman punya opsi lain gitu. Karena kan pemikiran orang beda-beda ya. Ada yang beda nggak sebelumnya? Apa sama semua jalan algoritmanya? Ada yang udah selesai kan? Siapa yang udah selesai? Ada riset nggak di sini? Nggak ada riset.
Ya udahlah, anggap aja kayak gini ya, udah jadi nih, udah benar gitu kan. Eh, Algoritmanya ya udah tinggal kita salin aja. Nih salin, kita copy, ya tinggal kita paste. Kalau ini enak ya, kita bisa copy paste. Tapi kalau teman-teman pengen beneran belajar ya, cara latihannya kalau aku tuh ini apa? Coba untuk nggak usah lihat apa-apa. Jadi mulai dari kosong tuh beneran diketik satu-satu gitu semuanya. Jadi misalkan ternyata error nih. Oh, errornya di mana? Errornya di sini. Ya udah kita ingetin nih. Oh, besok-besok jangan error lagi di sini gitu. Kita harus perbaiki. Jadi belajar sambil praktek langsung gitu. Kalau ini kan tinggal copy-copy doang mah ya bisa lah ya. Asal paham sama alurnya, sama algoritmnya. Ini tinggal kita buang yang nggak penting gitu. Ini nggak penting. Udah sampai sini, coba kita jalanin. Masukkan angka positif. Oh, benar ya. Positif. Coba kita masukin negatif. Negatif. Bilangan negatif, benar ya. Sekarang kita coba bilangan 0. Kalau 0. Oh, bilangan 0. Udah bisa. Ini bisa sama yang seperti tadi ya. Kita bisa modif gitu. Mau ditambahin judulnya kah, mau dibikin bingkai-bingkai lah, apalah itu tergantung kreativitas masing-masing kan. Terus di sini ya seperti biasa ya, ya sama seperti tadi sih sebenarnya. Ini pertama kali kan kita ini, kalau yang ini kan, nih, aduh, kan ini namanya deklarasi, deklarasi. Nah ini deklarasi, sama seperti ini. Nah ini deklarasi kan tadi. Deklarasinya angka gitu. Maka di devnya juga angka. Karena kan dia niru, dia ngopas dari sini. Makanya dia angka gitu kan. Kemudian, oh salah ya. Kemudian ya ini isinya gitu kan. Ini isinya apa aja nih. If dari tadi batas deklarasi. Nah, kita kan deklarasi kan sama kayak yang tadi kan. Ini deklarasi, terus kita output, input ya biasa ya. Input, output, tadi fungsi if. Nah, if ini kan caranya ya seperti biasa ya. If dalam kurung ini syarat. Syaratnya mau apa? Syaratnya apa nih? Kalau mau masuk ke bilangan positif, oh angkanya lebih dari 0 gitu. Nah, itu cara memahaminya. Tadi else if. Ini bisa pakai else if, bisa juga pakai else, kemudian dibikin if lagi gitu. Bisa bikin if else lagi ya dia jadinya. Bisa juga sih. Ini dari logarithm. Jadi macam-macam bisa. Mungkin teman-teman ada yang beda kali. Kalau dari logarithm ini ada yang beda nggak kira-kira? Dari yang kalian buat atau coba-coba gitu. Ternyata bisa juga, tapi nggak kayak gini. Nggak ada ya? Oke, yang tadi udah bisa jalan. Tinggal di, ya seperti tadi lah. Sekarang kita coba yang soal nomor 3 ya. Kalau operator logika itu dia yang ada OR, ada AND, ada NOT ya. Nah, gue belum ngerjain sebenarnya yang nomor 3, tapi kita coba untuk bahas. Nih, gue udah nemu nih. Ini bisa di copy aja. Barangkali. Gimana nih? Oh, di chat sini. Bisa dibaca-baca. Sambil dibaca. Apa ini iklan? Yoga. Oke, dia bikinnya gini ya.
Jadi dia ini seluruh program, kalau aku lihat ini dia seluruh programnya ini and, or, sama not digabung jadi satu gitu. Nah, ini sama juga sebenarnya kan. Atau kita copy dulu deh kalau enggak ke dev. Kita coba jalani nanti. Aku ada baru lihat dikit sebenarnya yang itu tadi. Kita coba copy aja. Kita coba copy. Oke, kita bahas bareng-bareng. Nah, ini pertama dia ada deklarasi kan. Dia ngedeklarasiin integer itu A, B, C. Hasil 1, hasil 2, hasil 3, hasil 4. Berarti ini adalah bahan-bahannya yang mau diolah gitu kan. Kemudian dia masukin fungsi cout, cin nih. Cout, cin. Cout nilai A, cout nilai B, cin. Oke, di sini dia pakai ini ya teman-teman. Di sini itu N, AND. Atau enggak aku tulis aja. Ini AND, AND. Kemudian yang ini tuh OR ya, keren OR. Kalau yang tanda seru ya, tanda seru ini dia apa? Not, artinya negasi dia. Oh, oke, paham. Jadi dia bukan ngasih ini ya teman-teman. Dia karena ini kan not itu negasi, berarti misal A dan B itu ada bernilai benar, bernilai satu itu benar ya. Maka ketika di 3 kita masukin nih A dan B ke dalam sini hasil 1, ini kan hasil 1 nih. Ini kan hasil 1 juga, kayak substitusi gitu kalau di matematika. Karena ini sama, tapi karena dia ada tanda ini artinya not, berarti dia selain daripada nilai ini. Misal hasil 1 itu adalah 1 gitu. Hasil 1 ini 1. Nah, ketika diinputkan, dimasukkan ke sini, hasil 1, tetapi karena ada tanda ini, berarti hasil 3 itu bukan 1. Karena not itu kan tidak. Jadi gitu ya. Ini sampai sini dulu. Bingung nggak kira-kira? Oh, aku tahu kenapa dia bikin sampai 4. Karena di sini ada hasil 1 sama hasil 2. Makanya dia dibikin 2 yang dia mau nunjukin kalau hasil yang 2 ini adalah selain daripada yang di sini. Misalkan hasil 1 itu negatif nilainya. Ternyata di sini ketika dimasukkan hasil 1 di sini, oh positif. Kenapa positif? Karena ada tanda ini. Nah, yang ini misalkan hasil 2 tuh positif negatif nih. Tahu-tahu pas dimasukin ke sini ternyata tadi negatif jadi positif gitu. Kayak gara-gara tanda ini juga. Nah, jadi gitu ya cara mahamin kodenya. Oke. Udah gitu dia ngasih cout lagi nih. Masuk cout ini apa ya? Atau kita coba jalanin dulu ya. Barangkali nanti error. Oh bisa ternyata. Oke, masukkan nilai A. Berapa ya? 5 nih. Ini 4. A dan B itu 1. Kenapa dia hasilnya itu 1 dan 0? Karena dia itu boolean. Operator boolean, teman-teman. And or sama not ini boolean. Boolean itu kan cuman true atau false, 1 atau 0. 1 itu artinya benar atau true. Kalau false itu 0. Atau yang salah gitu. 0. Makanya tadi programnya ketika jalan, ini cuman
1 atau 0 aja dia. Karena datanya itu boolean. Karena ini operator, maaf. Maksudnya operator boolean, operator dari boolean gitu. N. Nah, operator N akan menghasilkan nilai true jika semuanya true. Namun, jika salah satu operatornya 0, maka dia akan menghasilkan 0. Jadi hasilnya ini. Kalau dia A-nya benar, B-nya benar. Oh iya. Paham. Jadi nilai boolean itu teman-teman, biar enak dicoret-coret kali ya. Iya, aku mau coret-coret. Oke. Jadi untuk boolean, kan ini boolean. Boolean itu dia akan bernilai true. True itu artinya 1, false kan. Ini tulisannya kelihatan ya? Kelihatan. False itu kan 0. Oke. Nah, data boolean itu dia cuma bernilai true atau false, 1 atau 0. Nah, dia akan bernilai true. Ini akan bernilai true apabila selain daripada 0. Gimana? Bilangan selain 0. Nah, biar enak. Bilangan selain 0. Bilangan selain 0. Sedangkan false itu cuma 1 doang, cuma 0 doang. Kalau nggak salah aku punya programnya deh. Oke, ini boleh. Coba kita jalanin. Nggak usah aku hapus dulu deh yang lain-lainnya, yang nggak perlu. Ini aku kasih komen. Atau kasih komen aja. Aku mau ngeluarin yang E-nya aja. Karena yang E itu adalah boolean. Nih, E boolean. Aku matiin semua output daripada yang ABCD. Kita coba. Nah, ini perlu diinikan juga berarti. Ini komen semua. Oke, udah selesai. Coba jalanin. Masukkan E. Nah, setelah 6 misalkan. Kan dia benar 1 karena dia benar. Coba kita masukin lagi misalkan yang selain 0 ya. 2 misalkan. 1 dia benar. Nah, kan ini kan benar baru. Nah, 9 misalkan. 1 ya, karena dia bernilai selain 0. Coba kalau kita masukin 0, maka dia akan 0. Ini kita masukin 0. Maka dia 0. Nah, itu tadi maksud aku tadi yang ini ya, yang apa? Yang ini, boolean ini. Ini boolean. Boolean itu bool. Ini bool. Nah, gitu. Jadi. Nah, udah paham di situ baru kita bisa ke sini kayaknya cara belajarnya. Ke web tadi, Bang. Nah, ini. Kalau dia di AND itu kalau dia 1 terus ini 1, maka dia akan 1. Berarti kalau ini kita masukkan di A itu kita masukkan nilai selain daripada 0, di B juga selain daripada 0, maka dia akan benar, true atau 1 gitu. Tapi kalau ada salah satunya aja, salah satu atau salah 2 nih, dia itu 0, maka ya salah, false. Itu untuk operator AND. Terus kita coba lihat lagi untuk OR ya. Kalau OR, dia bernilai true jika salah satunya true. Oke, berarti kalau ada satu yang benar, maka dia benar. Nah, ini ada satu aja yang benar. Maka dia benar. Kalau ada satu, berarti satu. Satu ini kan benar. Ini karena nggak ada satu semua, jadi ya 0. Terus ini ada satu semua, ya 1 gitu. Itu untuk OR. Kemudian untuk
not. Not ini ya kebalikan nih teman-teman. Ini juga not. Ini kebalikan. Kebalikan dari operatornya. Jadi kalau misalkan 1, kan dia jadi 0. Kalau 0 jadi 1. Gitu. Oke, nah ini bisa sambil buka ya. Ini kelihatan kan yang hitam-hitamnya kan? Yang hitam-hitamnya kelihatan nggak? Kelihatan. Kelihatan ya? Oke, kita cek ya. Kita cek. Nah, ini untuk yang N, AND. Nah, ini AND nih. Program AND. Kita masukin nih tadi. A sama B-nya kan selain daripada 0. Berarti benar kan? 1, 1, 1. Ya, hilang. Aduh, hilang. Oke. Nih, 1 sama 1 kan? Maka dia hasilnya 1. Benar nggak 1 hasilnya? Oh, ternyata 1. Oh, benar berarti ya. 1. Kemudian, OR. OR ini kita masukin tadi kan? Ini ada karena kita masukin benar semua ya sama aja kayak 1 sama 1. Jadi ya 1. Nih 1. Kemudian untuk not itu 1 sama 0. 0, 1. Nah, karena ini kan 5 sama 4 sama aja kayak 1. Paham nggak maksudnya? Ya, dijelasin tadi. Oke, karena 1 itu kan bernilai benar. Sedangkan benar tadi itu kan true itu apabila selain daripada 0. Kita kan masukin tadi angkanya ini selain daripada 0, maka dia 1. Nah, kebalikan dari 1 ya 0, makanya dia hasilnya di sini 0 keduanya. Nah, sekarang coba kita ganti ya. Kita ganti sekarang. Kita jalanin lagi yang tadi. Kita ganti nih. Kita ganti. Itu kan. Ayo jalan-jalan. Oke. Kita ganti. Ada satu yang 0. Misalkan 5 sama 0. Gitu. Oke. Terus kita buka yang ini. Kita cek. Bukan yang ini dong. Nah, ini ya. 5 sama 0. Kita cek lagi dari atas. AND. Nah, aduh hilang. Nah, ini. Nah, ini kan ada saat. Oh, ini 68. Bukan yang ini. Nah, ini nih. Ini baru benar. Salah satunya ada 0 ya. Salah satu ada 0 berarti dia 0. Benar nggak 0 di sini? 0 ya. Benar berarti. Kemudian kita cek lagi untuk OR. OR itu dia kalau ada salah satu yang ada 1 aja yang benar, maka dia dihitung benar. Ini kan ada 1 nih, 5 nih, benar. 5 kan selain pada 0, berarti benar. Berarti 1 dia kan. Maka dia 1 keluarnya. Gitu. Kemudian untuk operator not. Nah, not ini kan kebalikannya nih. Kalau 5 kan benar, berarti kebalikannya salah. Salah itu 0. Maka dia untuk yang ini hasil dari hasil 1. Bentar, hasil 1 sama 0. B, A, N, B. Oh, iya. A dan B itu A. Jadi dia nih kayak belibet ya. Jadi gini cara pahaminya. Jadi di AND ini kan hasil. Di sini hasil. Hasil daripada A dan B dikecualikan, dinegasikan. Berarti hasil dari A sama B ketika ini A N B itu kan A N B itu kan ini ya 0 ya. Nah, kebalikan dari 0 1. Ya, makanya dia di sini 1 gitu. Nah, kemudian hasil daripada ini hasil dari ini berarti ini kan hasil kan hasilnya 1 nih tapi ada tanda ini dibalik jadi 0 makanya dia 0 hasilnya. Nah, kurang lebih gitu sih penjelasannya. Sampai sini gimana kira paham nggak mengenai operator ini? Mungkin yang untuk not itu dia akan bernilai 1 kalau nilai setelah tanda serunya itu 0. Gimana Leonard? Itu yang di bagian tabel yang di web itu kan ada itu not negasi sama dengan tanda seru
0 sama dengan 1. Berarti dia kan bernilai 1 kalau yang nilai setelah tanda serunya itu 0. Jadi kalau kita lihat di hasil yang di CMD-nya ini, nilai yang bernilai hasil yang bernilai 0, maka dia akan 1. bernilai 1 gitu. Iya, sebenarnya ini kan A dan B. A dan B ini kita bisa ganti dengan 0 kan? Nih, A dan B itu 0. Nah, makanya kalau dia 0, kebalikan 0, 1 gitu. Terus A sama garis-garis B. Ini yang garis-garis B itu sama dengan 1. Berarti ini bisa kita ganti dengan 1. Di sini adalah 1, maka kebalikan dari 1, 0. Ya, gitu penjelasannya. Nah, aduh. Ini udah mau kelar ini 40 menit juga nih. Udah habis juga kan? Oke, ya udah tutup lah, udah malam juga. Ya, makasih ya teman-teman udah gabung. Mohon maaf kalau ada kesalahan, baik penyampaian ataupun perbuatan dan lain sebagainya. Sebagai kekurangan, gue juga masih belajar. Segitu dulu ya. Makasih yang udah join.